Ya memang Presiden Joko Widodo tak kenal kompromi, karena hari ini Presiden Joko Widodo telah mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas lebih dari 3 juta hektar dan akan kembali ke rakyat Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya memang sih, komitmen Presiden Joko Widodo akan pulihkan lingkungan karena adanya pertambangan-pertambangan yang tidak sesuai dengan perjanjian akan dicabut. Sekarang ini, Presiden Joko Widodo telah mencabut izin pengelolaan kehutanan yaitu sebanyak 192 dan luasnya lahan mencapai 3 juta hektar. Dan juga telah mencabut izin pertambangan sebanyak 2078 izin yang tidak dikelola dengan maksimal. Nah, keberanian Presiden Joko Widodo ini patut diapresiasi karena masyarakat menanti berpuluh-puluh tahun untuk hal ini. Tetapi di era Presiden Jokowi lah yang bisa melakukan ini. Ya karena Presiden sebelum-sebelumnya malah memberikan izin. Tetapi Presiden Joko Widodo menstop izin-izin tambang dan malah mencabut izin-izin pertambangan yang terbengkalai dan juga tidak memenuhi standar perjanjian dan juga merusak lingkungan. Maka Presiden Joko Widodo dengan tegas mencabut izin-izin tersebut. Dan karena pemerintahan telah tegas mencabut izin tersebut, pemerintahan sekarang banyak diapresiasi, khususnya aktivis lingkungan dan lain sebagainya. Nah, semoga saja pencabutan izin ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemerintahan dan bisa dikelola lagi oleh masyarakat sekitar dan juga bisa memanfaatkan SDA untuk kesejahteraan rakyat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Tak kenal kompromi, Jokowi sikat 3 juta hektar lebih perusahaan tambang. Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi menyeluruh. Izin-izin yang tak dijalankan, yang tak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan kita cabut. Begitu keterangan Presiden Joko Widodo kepada media 6 Januari 2022. Tahun ini, Presiden mengawali dengan mencabut ribuan izin tambang kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan, sampai hak guna usaha perkebunan dengan luas lahan jutaan hektar. Ada 2078 izin perusahaan pertambangan, 192 izin kehutanan, dan 36 HGU yang berbadan hukum. Karena tak pernah sampaikan rencana kerja, izin sudah bertahun-tahun diberikan tak dikerjakan. Hal ini menyebabkan tersandaranya penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, ujar Presiden Joko Widodo. Pencabutan izin ini sesuai upaya pembenahan dan penertiban tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Pemerintah terus mengevaluasi pemanfaatan sumber daya alam secara menyeluruh. Presiden menyatakan langkah pencabutan izin ini agar ada pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan, keadilan, dan kerusakan alam. Jokowi bilang, izin yang dicabut adalah izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai peruntukan dan peraturan kita cabut, kata Presiden Joko Widodo. Pemerintah katanya terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut. Pemerintah berjanji memberikan kesempatan pemerataan manfaat aset bagi kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif, termasuk kelompok petani, pesantren, dan lain-lain yang bisa bermitra dengan perusahaan kredibel dan berpengalaman. Indonesia terbuka bagi para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen ikut mensejahterakan rakyat, menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Saat pengumuman itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tafsir, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
juga Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Upaya pencabutan izin-izin ini diapresiasi kalangan organisasi masyarakat sipil dan organisasi lingkungan hidup. Momentum ini diharapkan mampu menjawab ketimpangan kepemilikan lahan dan penyelesaian konflik agraria, serta pemulihan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Mereka menilai pemantauan langkah lanjutan atau dalam implementasi perlu diawasi. Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan kebijakan evaluasi dan pencabutan izin harus secara berkala dengan indikator tidak sebatas karena wilayah izin tak aktif atau tak dikelola pemilik izin. Namun pencabutan ini juga izin yang berkonflik dengan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta bencana ekologis, katanya. Presiden juga perlu memastikan kepala kementerian terkait untuk tidak menerbitkan izin baru di wilayah izin yang telah dicabut. Tujuannya agar upaya perbaikan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup terwujud. Walhi juga menilai pencabutan ini bisa jadi langkah untuk menyelesaikan konflik agraria yang seringkali terjadi antara masyarakat dan perusahaan milik negara maupun swasta. Untuk itu, agar pencabutan izin dapat menjadi resolusi konflik, pemerintah harus terbuka informasi perusahaan-perusahaan apa serta di mana saja yang dicabut. Langkah lanjutan, tanah-tanah itu dapat dikembalikan kepada rakyat sebagai bentuk pemulihan terhadap hak rakyat yang selama ini terampas negara melalui skema perizinan. Kemudian katanya, pencabutan ini tidak boleh serta-merta menghilangkan tanggung jawab korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mereka bikin. Uli, mengkampanye hutan dan kebun Walhi Nasional mengatakan pemerintah harus memastikan izin-izin yang dicabut ini kalau berada di kawasan penting dan genting, maka harus dilakukan pemulihan. Franky, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka mengatakan pencabutan izin pada konsesi izin yang tak produktif ini juga pernah dilakukan pemerintah Sorong. Selain perusahaan tak produktif, katanya banyak juga perusahaan produktif namun melanggar hukum dan tidak memiliki komitmen pelestarian lingkungan dengan membabat hutan, pembakaran lahan, serta berkonflik dengan masyarakat. Artinya, perusahaan yang sudah menanam itu terlihat tidak memiliki masalah. Ini yang patut dipertanyakan. Sementara itu, berbicara keadilan tidak hanya existing perolehan perizinan, tapi juga praktik di lapangan dan kerusakan alam yang ditimbulkan dari aktivitas izin konsesi, ujar Angki. Yayasan Pusaka meminta data pencabutan izin ini dibuka lebih transparan kepada publik agar pemantauan lebih baik. Dia pun sedang mengidentifikasi izin-izin yang dicabut. Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, mengharapkan pencabutan izin ini benar-benar prioritas untuk memperbaiki kesenjangan kuasa agraria hingga didistribusikan kepada masyarakat kecil seperti masyarakat adat maupun petani. Dia meminta informasi izin yang dicabut bisa terakses publik agar bisa terawasi, juga melihat lahan-lahan atau kawasan hutan dengan izin dicabut itu tumpang tindih dengan masyarakat, konflik atau sebatas tanah kosong atau terlantar. Jika yang dicabut yang mengalami konflik agraria tentu akan berkontribusi. Sebaliknya, jika tidak berkorelasi, berarti belum menjawab persoalan tata kelola sumber daya alam. Dia menanti komitmen pemerintah melanjutkan. Harapannya langkah ini memang sebagai upaya memperbaiki tata kelola agraria dan mensejahterakan masyarakat, bukan hanya langkah pemerintah dalam pemenuhan target ambisius pemulihan ekonomi melalui investasi. Terpenting yang perlu kita lihat, khawatirnya kecenderungan dari orientasi kebijakan dan statement politik Presiden dalam menertibkan langkah terlantar secara eksplisit untuk pengamanan investasi dan proyek strategis nasional. Data KPA, sepanjang 2021, setidaknya hampir 50% luas pengadaan tanah pemerintah untuk proyek strategis nasional hasil konflik agraria. KPA menyatakan konflik agraria di sektor infrastruktur dan properti PNS pada 2021 menyebabkan 40 kasus dan terjadi di lahan secara kumulatif mencapai 11 juta hektar. Jenis PSN penyebab konflik dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, kereta api, kawasan industri, pariwisata, hingga pengembangan kawasan ekonomi. Agung Wibowo, Direktur Perkumpulan Huma Indonesia, menyebutkan pencabutan izin di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan tidak serta-merta tanah menjadi milik masyarakat. Tanah ini akan kembali menjadi tanah negara bebas. Kebijakan ini, katanya, masih menyebabkan ketidakadilan bagi lahan petani dan masyarakat adat sudah terampas di wilayah izin-izin itu. Mereka yang memiliki sejarah klaim, petani, penggarap, masyarakat adat seharusnya jadi pihak yang menjadi prioritas redistribusi tanah, alih-alih pola-pola kemitraan.
Ruka Sombulingi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan banyak izin bermasalah mengalami tumpang tindih hingga perampasan wilayah masyarakat adat. Hal yang dilakukan Presiden memastikan izin-izin di wilayah adat kembali ke masyarakat adat. Hingga kini, katanya, pengakuan wilayah adat masih terganjal birokrasi dan peraturan perundang-undangan. Dia berharap langkah baik pencabutan izin ini bisa menyentuh akar masalah, yakni izin-izin berkonflik dengan masalah.